Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja walaupun harus belajar dari rumah. Nah, pagi ini kalian tahu gak sih kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang teks berita. Nah, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Kenapa sih kita harus mempelajari unsur-unsur teks berita? Anak-anak, sekarang tuh banyak banget berita hoax. Dengan tahu unsur-unsur dari teks berita, kita tuh akan bisa memilih mana berita yang benaran terjadi dan mana berita yang hanya fiktif belakang. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video animasi berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Jadi, hari ini kita akan belajar teks berita. Kalian tahu gak sih teks berita itu apa? Tapi sebelum tahu, kalian pasti pernah dong baca atau dengar berita, ya kan? Nah, untuk tahu lebih dalam, yuk kita bahas apa itu teks berita. Jadi, teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak seperti koran dan majalah maupun elektronik seperti televisi, radio, internet. Nah, ciri-ciri teks berita itu ada 6. Yang pertama, faktual atau sesuai dengan fakta. Maksudnya, berita harus sesuai dengan fakta yang ada, bukan opini penulis serta bukan rekayasa. Yang kedua, aktual atau terbaru. Berita melaporkan atau memberitakan sesuatu peristiwa yang kejadiannya baru terjadi atau sedang terjadi. Yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Yang kelima, bersifat objektif dan apa adanya. Yang keenam, kronologisnya atau peristiwanya disajikan secara beruntun. Nah, setelah belajar ciri-ciri teks berita, sekarang kita belajar unsur-unsur teks berita. Yang pertama ada unsur apa? Unsur ini berisi hal-hal yang disampaikan dalam berita. Contohnya, berita yang kita baca tentang bencana kah, tentang prestasi kah, olahraga kah, atau sebagainya. Contoh pertanyaannya, peristiwa apa sih yang terjadi dalam berita itu? Misalnya, peristiwa tiket kereta telah habis terjual menjelang Idul Fitri saat Lebaran. Nah, selanjutnya ada unsur di mana. Unsur di mana ini berisi tentang lokasi atau tempat kejadian. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Antrean panjangnya terjadi di stasiun Gambir. Nah, unsur yang ketiga adalah kapan. Kapan menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, Senin 5 Januari 2020, stasiun Gambir dipenuhi oleh para calon pemudik yang ingin membeli tiket untuk mudik lebaran. Berarti peristiwa itu terjadi pada Senin 5 Januari 2020. Lalu unsur yang keempat adalah siapa. Unsur siapa berisi tentang keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Contohnya pada berita tadi, yang terlibat dalam kejadian adalah masyarakat yang akan pulang kampung menggunakan kereta api. Lalu unsur kelima adalah mengapa. Mengapa merupakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa peristiwa tadi terjadi? Karena banyaknya pembeli tiket yang berbondong-bondong membeli tiket untuk mudik lebaran. Nah, selanjutnya ada unsur yang terakhir, yaitu bagaimana. Unsur bagaimana berisi penjelasan mengenai proses kejadian atau peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Contoh pertanyaan bagaimana. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dengan menambah armada kereta api agar masyarakat banyak yang dapat menggunakan transportasi ini untuk lebaran? Nah, sudah paham kan unsur berita? Unsur ini biasa disebut dengan 5W 1H. Nah, materi terakhir adalah struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pembukaan hal yang akan diberitakan. Biasanya terdapat sebagian unsur berita seperti unsur what, who, when, and where. Atau unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Lalu yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa berisi jalannya kejadian secara runtun yang faktual dan aktual. Bagaimana peristiwa ini meliputi unsur berita, yaitu 5W 1H. Nah, yang terakhir
ada sumber berita. Sumber berita adalah referensi, rujuk, atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Sumber atau narasumber berita dapat diperoleh dari orang-orang yang terlibat kejadian atau orang yang menyaksikan kejadian. Video, audio, gambar, ataupun internet. Jadi, bagaimana paham tentang struktur berita? Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga kalian semua paham tentang teks berita ya. Setelah melihat tayangan tadi, berikut ini ada contoh tayangan berita. Silahkan diperhatikan ya, anak-anak. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Armenia dan Azerbaijan, dua negara yang terlibat perang dalam beberapa minggu terakhir, sepakat untuk melakukan gencatan senjata mulai Sabtu siang waktu setempat. Kesepakatan itu dihasilkan setelah perundingan panjang selama 10 jam di Moskow. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan Armenia dan Azerbaijan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata mulai Sabtu siang atau pada pukul 12 siang waktu setempat dengan alasan kemanusiaan. Pengumuman tersebut disampaikan setelah perundingan panjang selama 10 jam di Moskow. Kedua negara bertikai ini juga sepakat untuk saling bertukar tahanan dan jasad dari korban peperangan. Selain itu, Armenia dan Azerbaijan juga akan memulai perbincangan terkait sengketa wilayah yang telah memicu konflik. Pembicaraan tersebut akan dimediasi oleh perunding internasional Minsk Group. Perang antara Armenia dan Azerbaijan terjadi di Nagorno-Karabakh, wilayah etnis Armenia yang ada di Azerbaijan yang melepaskan diri dari kendali Baku dalam perang di awal tahun 1990-an. Peperangan ini telah merenggut sekitar 400 nyawa dan membuat ribuan orang mengungsi. Meski Nagorno-Karabakh telah mendeklarasi kemerdekaan, status mereka tidak diakui negara manapun termasuk Armenia. Masyarakat internasional menganggapnya bagian dari Azerbaijan. Bila teman-teman perhatikan, berita tadi itu memiliki 5W dan 1H. Semua berita itu harus memiliki 5W dan 1H, harus faktual, terpercaya, dan harus memberitakan berita yang baru saja terjadi. Jelas tempat dan waktunya. Nah, untuk itu, tugas untuk mengetahui seberapa pemahaman teman-teman tentang materi hari ini, kalian bisa mencari satu berita, lalu mencari 5W dan 1H-nya. Sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kalian bisa langsung menghubungi saya melalui personal chat. Jangan malu bertanya, karena orang yang malu bertanya itu sesat di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.